Timnas Indonesia saat ini sudah memasuki ronde keempat dari kualifikasi World Cup 2026. Dan kita mendapatkan masa yang sulit kalau menurut gua pribadi, yaitu kita harus bertanding di kandang lawan yang secara mental kita memang belum teruji ketika kita bertanding away. Ya, itu semua adalah bagian dari faktor teknis seperti apa, dan itu adalah tanggung jawabnya dari tim kepelatihan dari Patrick Kluivert untuk bisa meramu timnas Indonesia untuk bisa memberikan perlawanan di kandang lawan. Ya, secara statistik memang kita sudah pernah menang sama Arab Saudi, dan kita bermain di Arab pun pernah tapi kita imbang dengan skor waktu itu 1-1 ya, atau 0-0, gue lupa. Nah, sama Irak kita memang nggak pernah menang tentunya. Nah, tapi kali ini gua mau ngebahas tentang faktor yang non teknisnya yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia untuk menghadapi ronde keempat ini. Jadi gua melihat faktor non teknis ini bisa kita bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah faktor dari eksternalnya timnas kita Indonesia ataupun Federasi Timnas Indonesia, dan yang kedua adalah faktor internal. Tapi kita bahas dulu secara faktor eksternal. Jadi faktor eksternal kita sudah tahu ya, kita harus bertanding di Arab Saudi, di mana Arab Saudi itu ditetapkan oleh Piala AFC sebagai tuan rumah penyelenggaraan ronde keempat ini. Ya, faktor non teknisnya adalah yang pasti kita pasti akan dirugikan terkait dengan jadwal pertandingan. Tim tuan rumah Arab Saudi mempunyai waktu yang lebih untuk beristirahat karena dia akan bermain di pertandingan pertama dan juga bermain di pertandingan ketiga. Nah, timnas Indonesia sudah dibagi akan bertanding di pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua. Dan parahnya lagi, awalnya jadwalnya timnas Indonesia tuh sangat luar biasa. Kurang ajar banget emang Arab Saudi itu. Kita cuma diberikan 1 hari waktu istirahat dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua ketika kita melawan Irak. Sangat tidak mengenakan sekali, dan Irak pun juga dirugikan sebenarnya karena dia hanya diberikan waktu istirahat selama 2 hari. Arab Saudi dia sangat leluasa sekali dengan dia bisa beristirahat sebanyak sekitar 5 hari lah dari pertandingan pertama ke pertandingan ketiga. Nah, ini adalah faktor non teknis pertama yang harus kita hadapi. Nah, alhamdulillahnya berita yang terakhir gua baca, PSSI sudah mengajukan keberatan terhadap jadwal ini kepada AFC, dan alhamdulillahnya lagi itu diterima katanya. Jadi di pertandingan kedua Indonesia mempunyai waktu istirahat sebanyak 2 hari, dan itu patut kita syukuri ya, langkah yang dilakukan oleh federasi kita untuk segera melakukan tindakan ataupun action untuk bisa melakukan perubahan terhadap faktor non teknis ini, karena itu sangat berpengaruh sekali. Waktu istirahat itu sangat penting buat para atlet yang bertanding di lapangan, karena tidak sepenuhnya mereka bisa merecovery, dan kalaupun kita melakukan rotasi itu sangat dirugikan karena mau nggak mau nanti Irak akan beruntung melawan tim keduanya kita. Nah, itu faktor yang amat sangat bagus menurut gua, langkah yang baik sekali dilakukan oleh PSSI, dan kita harus appreciate sekali sebenarnya kepada PSSI yang bisa melakukan perubahan terhadap faktor non teknis yang pertama ini. Oke, clear ya faktor non teknis yang pertama. Nah, faktor non teknis yang kedua yang dari pihak eksternal adalah terkait dengan status pertandingan ini seperti apa. Nah, sebenarnya dari yang gua baca, harusnya ronde keempat ini adalah kata-katanya centralized, bukan home dan away. Jadi jatah supporter itu seharusnya berbagi 50-50 antara tim yang bertanding, antara tim A ataupun tim B. Tapi kenyataannya ketika kita nanti bertanding melawan Arab Saudi, kita hanya diberikan jatah sebanyak 8%. Ya, kalau memang konsepnya centralized harusnya 50-50, dan gue yakin banyak tim nasional Indonesia, supporternya yang ada di Arab yang mau nonton dan mendukung tim nasional Indonesia di babak ronde keempat ini. Jadi seharusnya PSSI juga mulai bergerak nih terkait dengan hal ini. Terkait dengan dukungan terhadap kesiapan tim nasional Indonesia ronde keempat, PSSI harus juga mengajukan protes juga. Kenapa sistemnya seperti ini? Karena definisi centralized itu bukan home dan away. Ya, kita tunggu saja sebenarnya langkah-langkah PSSI seperti apa. Mudah-mudahan
nanti di pertandingan pertama kita melawan Arab Saudi, posisi pendukungnya bisa berbagi 50-50 antara tim nasional Indonesia dengan tim nasional Arab Saudi. Bang, kan kita bisa beli tiketnya Arab Saudi. Memang seperti itu kondisinya, tapi yang jadi masalah adalah pasti akan dilakukan pembagian, dan itu kita akan disuruh mencopot atribut tim nasional Indonesia ketika kita berada di kursi penonton supporternya Arab Saudi, seperti waktu gua nonton di Osaka Jepang kemarin. Jadi ada beberapa supporter timnas Indonesia yang mau nggak mau harus mencopot bajunya karena mereka berada ataupun duduk di lokasi supporternya tim nasional Jepang. Nah, itulah yang akhirnya menurut gua menjadi faktor eksternal yang kedua yang harus segera dibenahi oleh federasi. Mereka harus bisa memberikan langkah-langkah strategis untuk bisa memaksa AFC agar pembagian supporter ini tidak seperti home and away tapi 50-50, karena ini adalah pertandingan yang centralized, bukan home and away. Duit tiketnya masuk ke Arab silahkan, nggak apa-apa, yang penting dukungannya ini tetap sama antara tim nasional Indonesia dan tim Arab Saudi. Karena kalau misalnya berbagi antara home dan away, ya akan sangat disusahkan sekali kita nanti timnas Indonesia. Karena dukungan dari supporter itu menjadi faktor penting terhadap hasil dari pertandingan. Walaupun kemarin waktu di Jepang sebenarnya dukungan supporter Indonesia itu luar biasa, tapi tetap karena jumlah supporter Jepang itu lebih banyak. Dan ini faktor non teknis yang harus dibenahi oleh PSSI kalau menurut gua, federasinya kita. Oke, itu adalah faktor dari eksternal. Sekarang ada yang menurut gua adalah faktor dari internal. Yang pertama menurut gua adalah isu terkait dengan kepelatihan dari Patrick Kluivert yang saat ini sedang berkembang di kalangan supporter timnas Indonesia yang mempertanyakan seperti apa statusnya Patrick Kluivert ini, karena belum ada hasil yang cukup signifikan, permainan pun juga belum berubah. Ini menjadi isu tersendiri kalau menurut gua yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia, yang menjadi faktor secara non teknis untuk Indonesia mengarungi ronde keempat. Bagaimana cara kita menghadapi itu? Yang pasti Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya harus bisa memperlihatkan pertandingan mereka ketika nanti FIFA Matchday di bulan September. Nah, ini adalah momen penting sebenarnya untuk meraih kepercayaan dari para supporter timnas Indonesia. Jadi trust issue itu tidak akan muncul loh. Supporter timnas Indonesia bisa percaya kepada Patrick Kluivert untuk mengarungi ronde keempat ini. Dia harus bisa meraih kepercayaan dari para supporter dan juga harus bisa memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia, karena ini bukan sembarang, karena ini tinggal 180 menit lagi kita melangkah ke Piala Dunia. Ini faktor penting yang harus difikirkan oleh kepelatihan dari tim nasional Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Dan ini adalah faktor non teknis yang menurut gua yang berasal dari dalam tim nasional Indonesia. Di luar dari terkait dengan kepengurusan dan lain-lain ya, terkait dari itu, dan juga terkait dengan adanya isu-isu yang menurut gua masih belum clear terkait titipan segala macam, itu masih belum clear, tapi yang pasti trust issue dari para supporter ini sudah terjadi sekarang, dan itu adalah faktor non teknis yang sangat penting juga dari internal kita supaya kita bisa benahi, dan kita berharap Patrick Kluivert bisa bermain dengan bagus dengan tim nasional Indonesia di September nanti ketika pertandingan FIFA Matchday. Nah, yang keempat yang menurut gua sangat penting banget lagi adalah kondisi locker room dari tim nasional Indonesia. Banyak isu yang berkembang akan adanya kedatangan pemain baru tim nasional Indonesia, pemain diaspora yang akan dinaturalisasi. Ini sebenarnya sebagai pedang bermata dua kalau menurut gua. Itu bisa sebagai senjata kita untuk menghadapi ronde keempat, ataupun itu juga bisa berubah menjadi kelemahan dari ronde keempat, yang dimana dengan kedatangan pemain baru membuat kondisi locker room kita tidak sehat. Locker room itu bukan hal yang sepele kalau menurut gua. Pelatih-pelatih besar pun yang bahkan miskin dengan taktik, mereka bisa mendapatkan piala, yaitu dengan apa? Dengan memenangkan locker room.
pelatih mempunyai wibawa tersendiri, memberikan semangat, motivasi kepada para pemainnya untuk memberikan yang terbaik. Itu menjadi poin penting yang harus memang bisa diambil oleh Patrick Kluivert. Nah, kedatangan pemain baru itu akan bisa merubah ataupun merusak itu semua. Kedatangan pemain baru bukan selamanya itu baik. Dan itu pernah kejadian di zaman Sintayong, kalau menurut pandangan gua pribadi. Dan itu akhirnya merusak memang kondisinya locker room yang ada di sana. Dan mungkin juga akhirnya itu berujung ke pemecatannya Sintayong. Nah, ini yang harus menjadi faktor penting sebenarnya yang harus dilihat juga oleh PSSI ketika mau mendatangkan pemain baru, pemain diaspora di momen-momen krusial. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena ketika ada pemain baru, itu pasti ada tekanan kalau menurut gua. Tekanan untuk memainkan pemain ini. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa beradaptasi, dia tidak bisa bermain dengan baik dengan tim-tim yang lain, ya buat apa walaupun pemain itu lebih bagus gitu loh. Nah, ini yang menjadi faktor eksternal yang sangat penting kalau menurut gua. Jadi tidak selamanya amunisi baru itu menjadi hal yang positif untuk momen-momen krusial ini. Jangka panjang long term is okay gitu. Tapi untuk jangka pendek, karena kita tinggal yang namanya 180 hari lagi untuk bisa kepastiannya lolos ke Piala Dunia walaupun masih ada ronde kelima. Tapi kita pengennya di 180 menit lah ini. Tinggal selangkah lagi. Tinggal kita melompat sebuah gang kecil. Tinggal kita melompat ke ujung sana supaya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, memang itu adalah sebuah mimpi yang ingin dicapai oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Bolehlah kita bermimpi. Tapi memang segalanya ya balik lagi kepada kita semua sebagai stakeholder dari sepak bola Indonesia. Apakah bisa menghadapi itu atau tidak. Jadi faktor non teknis ini di luar dari faktor teknis ya terkait dengan strategi, terkait dengan komposisi pemain, terkait dengan pola apa yang dimainkan. Di luar dari itu semua, faktor non teknis mempunyai peran penting untuk meloloskan tim nasional Indonesia. Jadi kita berharap mudah-mudahan faktor-faktor non teknis ini bisa dimulai diselesaikan oleh tim PSSI dan PSSI bisa mengambil kebijakan yang tepat. Ya mudah-mudahan tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Maju sepak bola Indonesia.